Oke, as my promise, seperti yang saya janjikan, yang Bapak janjikan bahwa em, sebelum menghadapi penilaian akhir semester, Bapak akan berbagi sedikit tentang outline ya, gambaran umum materi yang akan diujikan pada penilaian akhir semester secara khusus untuk English subject for 11 grade, bahasa Inggris kelas 11. Oke, terutama buat beberapa kelas yang mana Bapak tidak masuk ke sana untuk memandu kalian selama 1 tahun terakhir, ya. Baik, seperti apa outline dari materi yang kita ujikan esok hari atau pada pertemuan berikutnya? Yang ini dia, first, we have cause and effect. Okay, there are some expressions that we are going to use in this test, dan ini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai ya. Itu ada penggunaan because, the reason for an account, ada due to, unless, so, consequently, outcome, therefore, dan lain sebagainya. Nah, beberapa cause and effect conjunction ini harus bisa kalian ketahui kapan penempatannya. Misalnya kita menggunakan because of, since, so, therefore, itu kalian harus bisa tahu kapan penempatan dalam kalimat. Karena di bagian ini kalian nanti akan ada beberapa soal yang dimana kalian akan diuji kemampuannya untuk melengkapi kalimat sebab akibat dengan menggunakan salah satu dari conjunction ini yang dikategorikan sebagai signal words ya. Oke. Itu ya. Jadi nanti ada beberapa kalimat soal yang akan kalian lengkapi menggunakan beberapa conjunction ini, penghubung ini, untuk membuat sebuah kalimat sebab akibat. Oke. Nah, selain itu ada juga bagian di mana kalian akan make a good order of words to be a good sentences. To a good sentence ya. Jadi kalian akan menyusun kalimat acak menjadi sebuah kalimat sempurna. Similar with your test, the middle test ya. Seperti mid semester yang lalu itu mirip. Ya, ada itu. Dan juga detail information tentang sebuah ungkapan yang menyangkut news, whether good or bad news. Itu juga harus kalian perhatikan. Ini yang pertama ya. Ini materi pertama, yaitu tentang cause and effect, completing the sentences. That's the main challenge to this material. Jadi itu tantangan utama untuk materi ini ya. Di cause and effect, melengkapi kalimat dan menyusun kata-kata acak menjadi kalimat sempurna. Nah, baik. Kita pindah ke materi berikutnya, yaitu letter. Oke, I have provided you a simple letter. Jadi inilah surat yang akan Bapak ujikan. Ya, inilah contoh surat yang akan Bapak ujikan di dalam tes ke depan. Yang harus kalian pahami di surat itu adalah the structure of a letter. Silahkan pelajari materinya, struktur surat itu seperti apa, baik yang formal maupun informal ya. Di kelas-kelas sebelumnya saya sudah singgung itu. Silahkan juga cek di channel Bapak, YouTube Bapak. Sepertinya saya menyinggung tentang surat. Ada bagiannya, ada juga di bagian English Club kita bahas tentang surat. Silahkan belajar ulang kembali ke sana. Jadi itu ya, bagian pertama di letter adalah structures. Bagian-bagian surat itu seperti apa. Seperti ini, apa namanya, berikut ini, terus ke bawah itu apa namanya, sampai yang ada tanda tangan di bawah. Itu harus kalian tahu. Yang kedua adalah identify, analyze, or maybe conclude the vocabulary order, synonym, meaning of words or phrases. Nah, untuk ujian berikutnya pada surat ini adalah kalian akan mencari padanan kata, mencoba menganalisis padanan kata terkait mungkin dengan sinonim, makna kata atau frase yang semana semua sumbernya ada di dalam surat ini. Berikut ada finding or analyze the specific or detailed information, termasuk soal dalam bentuk true or false statement. Jadi akan ada pertanyaan tentang menanyakan informasi yang termuat dalam surat ini. Bisa nanti ada soal berbentuk true or false, mencari pernyataannya benar atau pernyataan yang salah berdasarkan surat yang ada di depan kalian ini. Oke, itu tentang surat ya.
Berikut, kita masuk ke satu materi lagi, yaitu teks apa ini? Kalian yang tahu. Ya, ini adalah salah satu contoh teks yang akan Bapak ujikan. Seperti ini Bapak pernah coba, tapi Bapak akan menyajikan dengan new assessment, new question. Bapak berikan pertanyaan baru dari teks yang sama. Teks apa ini? Saya yakin kalian sudah tahu. Nah, untuk bagian teks ini, kalian harus bisa menentukan jenis ini jenis teks apa. Namanya teks apa. Seperti itu. Berikut struktur teks ini seperti apa. Paragraf pertama itu dikenal dengan apa, paragraf kedua dan ketiga itu dikenal dengan apa. Itu yang disebut dengan structure of text. Berikut ada detail information, ya. Mencari informasi detail. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada juga mencari padanan kata atau sinonim atau makna kata, ya. Berikut ada juga pertanyaan benar salah. Ya, itu sama dengan surat tadi, ada detail information. Tapi inilah teks yang akan Bapak ujikan di penilaian akhir semester. Berikut, di dalam teks ini juga kita akan berbicara tentang language features. Language features yang Bapak ujikan di sini ada dua, yaitu identify or analyze the noun phrases. Noun phrases, ya, ada juga sepertinya ada dalam channel ini. Di channel YouTube Bapak ada noun phrases, silahkan dicari aja. Atau buka-buka buku paketnya, catatannya kalau sempat dibahas, itu noun phrase, frase, kata benda. Berikut, analyze the tense, ya, karena itu bagian dari indikator yang harus kalian lulusi bahwa di bagian language features ini kalian harus bisa menganalisis nanti yang mana yang maksud dengan noun phrases. Mungkin ada yang bertanya, noun phrases itu yang mana? Saya perlihatkan di sini, ya. Salah satu noun phrases itu adalah noun phrases terbentuk dari noun, karena dia noun, kata benda. Yang membentuk dia adalah adjective. Adjective itu bisa sampai 9. Dan semua adjektifnya ada di depan kata benda itu. Misalnya, saya. Kata bendanya adalah man. Kata bendanya man, ya. Laki-laki. Saya berikan adjektif fat. Saya berani mengatakan fat, ya, gemuk, ya. Oke, berarti saya bentuk man dengan fat tadi menjadi noun phrase menjadi fat man. Jadi selalu adjektifnya ada di depan, nounnya di belakang. Nah, sama dengan di teks ini, ya. Saya beri contoh ini. Rain is the primary source. Ada noun phrase di sini, primary source. Nounnya adalah source, sifatnya adalah primary. Berikut ada water, fresh water. Nounnya adalah water, adjektifnya adalah fresh. Itu salah satu contoh dari noun phrase. Dan itu yang akan kalian cari di dalam teks ini, ya. Next, the tense. Saya kira tense-nya kalian silakan baca-baca kalimatnya, baca konteks tentang jenis teks ini seperti yang sudah kalian pelajari di kelas, dan sehingga kalian bisa menentukan teks jenis tense apa yang paling menjiwai teks ini. Oke. One text again. Satu teks lagi yaitu song. Nah, di lagu, ya, lagu ini kita akan lebih banyak berbicara tentang makna kata, peranan kata, dan juga bahasa figuratif, ya, bahasa figuratif, ya. Dan ada 4 judul lagu yang akan Bapak ujikan, ada 4 lirik lagu yang akan Bapak ujikan, yaitu It Will Rain from Bruno Mars, Count on Me from Bruno Mars, My Ordinary Life from The Living Tombstone, and Jar of Heart from Christina Perri. Silakan pelajari 4 lirik lagu ini, dan yang akan diujikan di 4 lirik lagu ini, yang pertama adalah figurative languages. Figurative languages itu ada 4, yaitu personifikasi, metafor, simile, dan hyperbole. Penjelasan tentang personifikasi, metafor, simile, dan hyperbole ini Bapak sudah siapkan di channel YouTube ini. Silahkan nanti kalian cari ke bawah penjelasannya apa. Gambaran umumnya adalah personifikasi itu memberikan karakteristik manusia kepada objek lain di luar manusia. Misalnya, the eraser look at me. Penghapus itu melihat saya. Berarti itu personifikasi. Karena kita seolah-olah menghidupkan penghapus. Metafora dan simile itu dia membandingkan dua objek seolah-olah sama. Padahal, in fact, they truly different. Jadi, itu bahasa metafora dan simile. Membandingkan dua benda yang secara fakta mereka itu sangat berbeda. Tapi disamakan dalam kalimat. Metafora ciri khasnya menggunakan to be. To be itu syaratnya adalah diikuti oleh noun atau adjective. Misalnya, I
the Western King. Nah, itu bisa dikatakan sebagai metafor. Menggunakan to be ya, ingat to be M is are, masih ada was were, masih ada we. Juga padanannya kalau menggunakan will be, could be, maybe, dan sebagainya. Berikut simile atau simile. Itu ciri khasnya menggunakan kata like and s. Like itu diterjemahkan menyerupai sama dengan s. Kemudian hyperbole itu exaggerate, make power to our sentence, melebih-lebihkan kalimat. Ya. Berikut, analyze the vocabulary order. Ya, di dalam lirik lagu juga nanti Bapak akan menguji kemampuan kalian mencari padanan kata dari kata-kata yang disajikan. Nah, karena di lirik lagu itu banyak bahasa figuratif, maka tentunya tantangannya adalah padanan kata yang terbentuk dari bahasa figuratif itu. Nah, selain itu ada sinonim atau meaning of a word or meaning of a sentence. Ya. Berikut, analyze the tenses. Kalian juga harus menganalisis jenis tense apa yang digunakan dalam lirik lagu itu. Di dalam lirik lagunya Bruno Mars yang ada dua itu, dan The Living Thompson dan juga Christina Perry. Silakan dipelajari tense yang ada di dalam tiap lirik lagunya. Berikut, conclude detail information. Ya, menyimpulkan informasi rinci di dalam lirik lagu. Nah, secara umum ini mencari informasi tersirat, karena kita tahu lagu itu dia seni, berarti banyak sekali tantangannya. Termasuk kalau mengatakan you itu siapa dalam lirik lagu itu? They, siapa itu they dalam lirik lagu itu? Atau mungkin dikatakan the girl or the woman, siapa itu the girl yang dimaksud dalam lirik lagu itu? Nah, itu yang dimaksud nanti dengan conclude detail information yang Bapak akan beri sebagai tantangan dalam ujian ini. Oke, itu ya. Dan ini berbicara tentang figurative language. Silahkan dicari gambar ini di dalam channel YouTube Bapak, dan masih ada beberapa di kelas lain itu. Silahkan dicari saja mana yang paling gampang kalian pahami. Secara khusus kita akan membahas tentang figurative language dalam lirik lagu. Thank you, selamat mempersiapkan diri di rumah. Sampai ketemu di ujian yang sebenarnya. Saya yakin kalian bisa melakukannya. Dan satu lagi, jawabannya tidak ada di internet, jadi tidak usah googling. Pahami saja materi yang Bapak jelaskan. Masih ada kesempatan untuk belajar. Buka-buka catatannya atau channel YouTube Bapak, kalian buka penjelasan Bapak di dalam tentang materi ini, dan saya yakin kalian sukses. Terima kasih.